Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam rangka belajar kembali di seni budaya. Khususnya kita sudah masuk di bab 7, yaitu adalah tentang seni teater. Seperti apa selanjutnya kita pelajari sebagai berikut. Teman-teman yang Pak Guru sayangi, di bab 7 ini kita akan membahas tentang meragakan adegan fragmen, ya, meragakan adegan fragmen. Pada bab 7 ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni teater, ya, seni teater, yaitu pertama, mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain acting teater. Yang dua, mendeskripsikan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Kemudian yang tiga, melakukan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Yang keempat, mengasosiasi teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat kita. Yang kelima, mengkomunikasikan penampilan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa secara lisan atau tertulis. Itu ya. Baik, selanjutnya ya kita lihat di sini teman-teman. Amati gambar di bawah ini dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan berikut, ya. Apakah kamu pernah melihat pementasan drama? Ya, apakah pernah melihat pementasan drama? Sudah pernah apa belum? Yang kedua, apakah kamu pernah bermain drama? Nah, ini terlibat langsung ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana kira-kira aktingmu jika kamu bermain drama? Kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu dengan melihat gambar pertunjukan teater berikut? Ya, di sini ada pertunjukan teater, ada 7.1 ini tentang Malin Kundang, pementasan Timu Mas, dan lain sebagainya ya. Teman-teman, langsung saja kita masuk ke pengertian fragmen. Ya, apa itu fragmen? Ya, fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat, ya. Jadi pada kesimpulannya, fragmen itu cuplikan, ya, cuplikan daripada drama atau film yang kita bisa pernah tonton gitu ya. Fragmen itu adalah cuplikan, ya, cuplikan drama atau film itu, ya. Terus kemudian apa itu seni teater? Ya, mari kita telusuri pengertian teater. Teater berasal dari kata theatron Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan, ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton, itu ya. Jadi sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Itu adalah teater, teman-teman ya. Kemudian teknik dasar acting teater, ya. Istilah acting pasti sudah tidak asing lagi. Orang sering dikatakan berakting kalau melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, ya. Biasanya disebut acting itu, berakting gitu ya, ya, seperti itu. Ini bisa dilihat di sampingnya, ya. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor sebutan populer dari pameran teater harus sesuai tuntutan tokoh, bila berlebihan bisa mengakibatkan overacting. Nah, biasanya kita ada teman-teman overacting gitu ya, atau acting berlebihan. Juga jangan sampai underacting, artinya di bawah acting gitu ya, malu-malu dan sebagainya. Kekuatan actingnya kurang jadinya. Nah, ini bisa dilihat di latihan dasar acting teater seperti ini. Itu tadi teknik dasar acting teater, teman-teman ya.
Dari mana modal akting tersebut? Modal akting adalah pengalaman hidup sehari-hari. Ya, jadi akting kita bisa melakukan sesuatu itu dari kebiasaan kita hidup sehari-hari, melihat sesuatu, ya. Baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan akting yang baik diperlukan latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Sekali lagi, olah tubuh kita, olah vokal itu suara kita, olah rasa itu adalah penjiwaan, teman-teman, ya. Nah, di sini olah tubuh bisa dilihat di 7.4 seperti ini, ya. Pelenturan tubuh biar tubuhnya fleksibel, lentur gitu, ya. Nah, ini bisa dilihat lagi di 7.5 kayak senam dulu, ya, kepalanya biar lentur, biar nanti saat bergerak itu tidak ada cedera, tidak ada gangguan dan sebagainya. Enak pokoknya untuk bergerak gitu, teman-teman, ya. Nah, ini bagian kepala, ya. Bagian kepala sedemikian rupa dilenturkan. Terus kemudian bagian tangan juga demikian, teman-teman, juga dilenturkan. Bagian badan terutama lihat 7.8 latihan bagian tangan, ya, bisa dilihat. Bagian pinggul juga demikian, jadi seluruh tubuh, teman-teman, ya. Kemudian bagian kaki, ya. Nah, sekarang olah suara. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahapan-tahapan tertentu. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan vokal seperti A, I, U, E, O, itu, ya. Itu latihan vokalnya. Nah, di sini di 7.10 bentuk mulut waktu mengucapkan A seperti mama, papa, mama. Jadi jelas, ya, mama, papa, dada. Nah, seperti itu. Kalau I, gigi, lili, siri, pipi. Nah, terus kemudian ada dede, tere, tele, lele. Nah, jadi harus jelas pengucapan, artikulasinya harus jelas, teman-teman, ya. Ya, ini kalau U, kuku, duku, lugu, susu, buru. Nah, harus jelas. O, toko, bobo, mono, foto, soto. Nah, seperti itu, teman-teman. Asik, ya. Nah, kemudian di sini tekanan pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Ya, ini nanti dalam puisi, ya. Misalnya di sini yang pertama 10-nya yang ditekan, teman-teman. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Ya. Yang kedua, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Ya. Kalau ini agak panjang, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Yang terakhir ditekan semua, teman-teman. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Ya, seperti itu. Yang B, jiwa kalimat merupakan usaha atau teknik menghidupkan kalimat dengan bantuan emosi suara, ya. Seperti ini sedih, ya. Apa itu bisa sedih, bisa bahagia dan sebagainya. Kalau sedih, apa? Nah, seperti itu, ya. Jadi apanya sedih? Apa? Ya, kalau gembira, apa? Nah, itu dapat hadiah ulang tahun. Apa? Nah, begitu. Kalau marah, apa? Nah, seperti itu. Nah, kalau benci, apa? Nah, seperti itu. Jadi raut mukanya sama suaranya harus sesuai, teman-teman, ya. Silahkan nanti dicoba. Terus kemudian tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi. Latihan mengucapkan kata dan kalimat dengan berbagai irama yang berbeda, cepat, lambat, tegas, dan mendayu-dayu. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan saat nanti mengucapkan dengan cepatkah, dengan lambatkah, dengan tegaskah, atau dengan mendayu-dayu, gitu, ya. Nah, di sini ada contoh puisi Aku Ingin, karya Jos Rizal Manua. Nanti silahkan dibaca, ya. Oke. Nah, sekarang olah rasa, teman-teman. Olah rasa.
Ya, akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seseorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri, ya, bisa memerankan orang lain maksudnya ya. Tentu hal itu bisa terjadi kalau mampu berkonsentrasi mengolah rasa dan emosinya. Jadi saat kita memerankan misalnya seorang raja, emosi kita di sana, rasa kita juga di sana. Saat kita memerankan seorang yang miskin, emosi kita di sana, rasa kita juga di sana. Seperti itu teman-teman ya. Untuk seorang pemain teater perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. Nah, latihan konsentrasi ya. Latihan konsentrasi itu apa saja? Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran kita pada suatu objek sesuai dengan tujuan. Misalnya, pikiran kita fokus pada hafalan naskah, lawan main, dan pada pemain di atas panggung pikirannya tidak terbagi dengan berbagai yang lain. Ya, jadi fokus itu ya, konsentrasi. Yang kedua, latihan imajinasi. Ya, saat misalnya kita berada di pegunungan, imajinasi kita gimana? Saat kita berada di salju, kita kedinginan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang C adalah latihan ingatan emosi ya, emosi kita marah, kecewa, sedih, bahagia, gembira itu ya, itu namanya emosi teman-teman ya. Silahkan nanti dibaca, diterapkan. Nah ini dia teman-teman, latihan ekspresi wajah berikut juga dengan bahasa tubuh, dengan konsentrasi imajinasi, dengan tanggapan emosi. Ini sedih teman-teman ya. Apa sih? Belum gajian. Nah, begitu. Kali itu. Hai, kamu. Nah, aha, saya dapat hadiah. Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Silahkan nanti dipraktekkan ini teman-teman ya. Oke, asik kan? Seni teater itu asik dong. Nah, rangkumannya teman-teman. Rangkuman seorang pemain teater penting untuk memiliki kemampuan teknik dasar akting teater. Ada 3 kemampuan dalam teknik dasar akting teater, yaitu pertama olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Sekali lagi, olah tubuh, olah suara, dan olah rasa. Ketiga kemampuan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh ya, jadi harus memiliki itu semuanya jadi satu kesatuan. Olah tubuh berfungsi untuk fleksibilitas gerak sehingga pemain dapat melakukan bahasa tubuh dengan baik. Olah suara berfungsi agar pemain memiliki kemampuan intonasi dan artikulasi secara baik. Olah rasa berfungsi agar pemain mampu memusatkan pikiran dan memainkan daya khayal dan emosinya untuk menghayati karakter tokoh yang dimainkan. Nah, seperti itu. Refleksinya, bermain teater tidak hanya mengembangkan kemampuan menjadi seorang aktor atau pemain, tapi juga berlatih dalam belajar memupuk kecerdasan berpikir, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai orang lain. Itu ya. Jadi saat teater kita banyak belajar ya, yaitu tentang berpikir, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu refleksinya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, tuntas teman-teman ya. Itu tadi tentang teater bab 7 tentang teater ya. Silahkan nanti dipraktekkan. Nah, sekarang tugasnya teman-teman ya. Tugasnya apa ya? Tugasnya ini teman-teman. Tugasnya adalah kita akan praktek ya. Silahkan nanti teman-teman praktek di video kan. Nah, ini contoh Pak Guru yang sedang yang sedang berpuisi. Jadi tugasnya teman-teman nanti membuat puisi, karyanya adalah doa, judulnya adalah doa. Iya teman-teman ya. Kepada pemeluk teguh. Nanti silakan videonya Pak Guru akan share. Ini cuma sekedar contoh, silahkan praktekkan ya. Dalam termang, aku masih menyebut nama. Ya. Biar susah, sungguh mengingat kau. Lihat ekspresinya teman-teman ya. Jadi ekspresinya juga perlu ditata saat kita sedih, saat kita panas. Ya, seperti itu. Tinggal kedip lilin di kelas. Ya, silahkan nanti tonton videonya dan praktekkan. Saya kira teman-teman lebih lihai lah gitu ya. Sekali lagi tugasnya adalah membuat video berpuisi dengan ekspresi wajah yang
benar-benar dijiwai. Ya, saya kira seperti itu teman-teman untuk seni teater ini hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita senantiasa berkah manfaat. Akhirul kata sekali lagi, nanti tugasnya kirim ke Pak Guru lewat bahannya Pak Guru ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kata Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.